Al-Ilhas Sukamiskin. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saya selalu bertanya setiap pagi apakah masih hidup, karena bisa jadi ada yang sudah meninggal dunia atau sedang hatinya belum hidup tapi awakna geus hidup, katingali si gajah jaguar ringkas tapi teu nyambung ya antara hatinya, kemudian bibirnya senyumnya kemana-mana, benget yang hareup hati mungkir, awakna di masjid hari hate nama di pasar. Naudzubillah ya. Sekarang lagi musim yang begitu dari banyak keluhan yang masuk dan dari yang curhat-curhat baik di medsos ataupun yang langsung, ternyata sekarang itu lagi banyak orang yang galau. Galau itu adalah ketika hati tidak nyambung dengan ucapan, tidak nyambung dengan perbuatan, tidak nyambung dengan doa. Dan itu harus kita hindari, karena yang namanya manusia yang akan selamat dunia dan akhirat adalah orang yang lurus antara hatinya, ucapannya, perbuatannya, dan doanya. Itulah yang disebut dengan mustaqim. Orang yang istiqomah itu adalah mustaqim, yaitu yang lurus antara hatinya, perkataannya, perbuatannya, dan doanya. Jadi lurus hati, pancen, teguh pendirian, cepat lempeng antara hatena, ya, ucapan nana, kemudian perbuatan nana, dan doa. Nah, banyak orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah ingin selamat di dunia, hasanah di dunia, ingin selamat di akhirat dan jauh dari api neraka. Tapi api neraka nak digugulung di dunia, ya, makan harta riba, gede ambek, jarang memaafkan orang lain, hese istighfar, hese mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian dia keket menengen, ya, alias merege hese cap jahe, dan pantang untuk mohon maaf, pantang beristighfar, dan tentu saja dia tidak bersegera berbuat baik ketika ada seruan untuk berbuat baik. Ketika dikumandangkan azan dari masjid, hayya 'alas shalah, manehna teh wae gitu nya. Nah, aya gitu Bu. Aya di mana? Urang tong nunjuk ka batur. Ya, kita itu kadang seperti itu. Dan teriak dari masjid, teriakannya juga sopan dan halus. As-salatu minan naum. Gitu ya, teriakannya indah, saking indahnya dibalikeun deui guguling, ditarik sibut es deui, ya gitunya mencek basuri kan gitu, habis tidur tidur lagi ya. Masya Allah, tabarakallah, dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ilhas Sukamiskin Kota Bandung, segar segar, sehat walafiat, udaranya juga segar, jauh dari malapetaka dan bencana, sedikit ada kudu pakai simbut karena musim dingin di bulan Desember ya. Jadi angin dingin meniup mencekam di bulan apa Bu? Di bulan Desember sok atunya nyipu dina dina hate tehnya singguliga. Terus gimana? Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil.
nikmal maula wa nikman nasir. Yuk kita basahi bibir kita dengan zikir, dengan kalimat kalimat thayyibah, dengan menyerahkan diri sepenuh hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah lah yang Maha Penolong, hanya Allah lah yang Maha memberi segala sesuatu, dan tentunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Dan ketika Allah menyuruh kita ibadah dan menyuruh kita memohon pertolongan kepadanya, maka semuanya dibimbing, tidak dibiarkan. Jadi kita jangan sangunah nak ibadah, tapi harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing, baik keilmuan ataupun kondisi fisik. Ulah sok apa Bapak Ibu bahasa Sunda nama ngarawu kusiku, ulah sok bela kesenteng bari eueuh kamam puan. Lakukan yang sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Ulah nepika ibadah hayang ambek nyedek tanaga midek untuk nama ngayak ya maksakeun bari jeung teu aya kamampuan, karena Allah sudah memberikan kepada kita kewajiban atau tugas, dan Allah yang memberikan bekalnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah memberikan tugas, berikan kewajiban, melainkan Allah lah yang akan memberikan kemampuan kepadanya. Dari itu yuk kita akui bahwa Allah Tuhan kita, raditu billahi robba, kita ridho agama Islam agama kita, wabil islami dina, dan kita ridho dicontohi, diberikan kesempatan mendapatkan ilmu dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita mohon kepadanya, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk pegang dada kita yang sebelah kiri masing-masing. Rabak dalam dada ini ada yang berdenyut, dan itulah tempat bersemayamnya nur Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Kita getarkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta kepada Allah, karena Allah lah yang menyuruh kita untuk meminta pertolongan. Cara meminta pertolongan kepada Allah disebutnya dua hal. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada aku dengan sabar dan sholat. Sabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan sholat adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang nikmat dan kita tentunya tidak bisa berterima kasih dengan nikmat itu kecuali dengan kita sholat. Puncaknya sholat adalah bersujud, dan puncaknya dari sabar adalah puasa alias saum. Jadi yuk yang sudah punya kesempatan untuk saum, yang punya kemampuan dari sisi badan sehat walafiat, kemudian dari sisi infrastruktur lingkungan memungkinkan, lakukan dengan semangat ya, jangan asal-asalan. Demikian juga yang sudah punya kemampuan sholat, baik kemampuan secara bacaan, pemahaman, fisik, dan juga lingkungannya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya sholat. Seutama-utamanya sholat adalah berjamaah awal waktu di masjid, baik laki-laki ataupun perempuan. Jangan riweuh lagi diskusi, perempuan lebih utama di masjid, ada di Masjidil Haram, di rumah atau di masjid. Di Masjidil Haram itu masjid atau rumah, di Nabawi masjid atau rumah. Nggak pernah ada yang lebih mengutamakan di rumah kalau datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tapi nah hari balik ke Indonesia ngajar daok deui di kamar punya. Alhamdulillah. Bisa jadi waktu kan itu nah oke di kalamar wae. Jadinya
Jadi masjid teh apa namanya, lain Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tapi Masjid Ar-Rum, ya, masjid di dalam room, di dalam ruangan. Masya Allah, yuk kita hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Sehat Walafiat dan juga dari Saung Tahfidz yang ada menyebar di berbagai pelosok. Ada dari Ibu Ira Khairati dari Saung Tahfidz di Jakarta, ya. Kemudian ada Ibu Irin Apriani dari Saung Tahfidz di Kanoman Cirebon. Ada Kang Dudung Durrahman dari Saung Tahfidz di Simpai Asih, ya, di Taruna Kota Bandung. Ujung Berung. Kemudian ada dari Sumedang, Saung Tahfidnya Sumedang, Ibu Eis Juliati. Dari Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Dan dari Bojong Soang ada hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dan dari mana nih, Kang Ade atau Teh Ade atau Neng Ade, ya. Tidak ada alamatnya. Mudah-mudahan selamat bergabung dan mari kita sama-sama hari ini tambahkan niat ke dalam kolbu kita, ke dalam getar hati kita, kemudian kita bacakan dengan lisan kita, pastikan perbuatan kita sesuai dengan doa kita. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar tidak terbatas pada membaca, tetapi memahami, mengamalkan, belajar memahami, belajar mengamalkan, belajar menikmati, termasuk belajar menyebarluaskan. Kata Rasul SAW disebutkan bahwa ajaklah teman-temanmu sama-sama ngariung babarengan membaca Al-Quran. Karena kita tidak tahu kesempurnaan itu apakah bisa didapat dari teman sendiri, ataupun dari teman yang jauh, atau dari keluarga. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa berjamaah membaca Al-Quran. Karena media demikian mudah mengetahui ada yang terjadi di dunia maya sana. Gampang kita tahu berapa ratus orang yang sekarang sudah meninggal dunia terbawa lumpur di Sumatera. Hampir 500 lebih yang ketahuan sudah meninggal dunia. Dan yang belum ketahuan masih 400-an lebih. Can kapanggih buting di Marana, ya. Masya Allah. Dan Alhamdulillah hadir juga dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga besar radio dan keluarganya, Kang Indra Gunadi. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Asy-Syura. Ya, surat Asy-Syura, dan yang kita baca mulai ayat ke-44. Mudah-mudahan kita sempat membaca 10 ayat sampai dengan akhir surat Asy-Syura. Mari kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu ayat ke-44 surat ke-40. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Kita ulangi ya, macet tadi sedikit. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di.
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تشير الأمور. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita pagi hari ini 10 ayat dari akhir surat Asy-Syura diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang baiknya dan yang salahnya yang kelirunya dihampura, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kekeliruan dan kesalahan kita baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik karena kekurangan ilmu ataupun karena kondisi masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita dalam bacaan dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan ya memacu diri belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita masing-masing. Setelahnya kita membaca tentunya ingin mendapatkan pemahaman yang benar, kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian kita juga memilih dan memilah untuk mengamalkan secara benar, menikmati amalannya, dan kemudian kita ngabeja-beja, ngabewarakan, mensyiarkan, memviralkan apa yang sudah kita nikmati. Ingat Bapak Ibu, yang dipiralkan itu yang nikmat, bukan yang nek ya, yang nikmat-nikmat saja, karena anjurannya memang begitu. Ketika mendapatkan sesuatu yang nikmat, apapun itu, maka beja-beja. Bukan ria, tetapi kita ingin mengajak orang lain untuk bersama-sama bahagia. Yuk kita mulai dari ayat ke-44. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab dan berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Jadi ketika nanti di akhirat itu orang-orang zalim minta kembali ke dunia. Sementara orang-orang yang soleh gimana? Minta balik dunia enggak? Enggak, karena di sana lebih indah daripada dunia. Ingat, bagi orang yang soleh, akhirat itu lebih indah daripada dunia. Itulah pandangannya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang zalim, seolah-olah dunia inilah yang terindah. Ya, begitu. Naudzubillah. Tapi apakah di dunia umat Islam atau orang-orang yang soleh ini boleh mendapat keindahan? Harus. Jadi kalau bisa indah di dunia, indah di akhirat. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ulah yang sarabadan. Ya, gitu ya. Baik. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa terhina. Ya, kalau sekarang kan yang udah terhina kalau udah dikasih baju kampret warna oranye dari KPK atau warna apa Bu yang dari kejaksaan itu. Ya entah lain kampret eta mah Bu rompi tarunduk we kituna nu baheula keur kampanye garawak borowok bari ngacungkan kepal begitu dari tangkap langsung tunduk ya. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Naudzubillah. Dan mereka bersekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun untuk mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk. Dan selalu kita minta, ihdinas syiratal mustaqim.
Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Apa itu namanya? Kematian dan juga kiamat. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Bapak Ibu, jangankan kiamat, sekarang baru air saja 2 jam turunnya air itu ya sudah mengakibatkan bencana demikian besar. Apalagi kalau nanti ya mungkin naudzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak sampai hari kiamat. Mending mau ayeuna menyebut pengetahuan kiamat. Data bisa minta itu mah udah jatahnya ya. Kalaupun ibu dipanjangkan umur sampai 200-300 tahun, wilujeng ayeuna gigi sagala karasa, nggak bayang lah mungkin yang panjang umurnya, panjang umur bari ngahesekeun. Nu alus mah panjang umur bari nyenangkeun jeung manfaat bagi sesama, amanah soleh. Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan ya atau risalahnya dari Allah. Sesungguhnya apabila kami merasakan betapa kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, kata Allah, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Siapa yang amat ingkar kepada nikmat, Bapak Ibu? Hari Bapak Ibu manusia lain. Berarti kita itu ingkar. Kecuali yang diberikan oleh Allah hidayah. Makanya yuk kita selalu minta hidayah. Bagaimana cara minta hidayah? Ihdinas syiratal mustaqim. Hidayah itu besarannya, kata kuncinya adalah ihdina. Nah, ihdi itu tunjuki jalan kepada jalan yang lurus. Hidayah, hadi, ihdi ya. Udah yang diberikan ya. Lanjut ke ayat 49. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan tidak ada bagi seorang pun manusia bahwa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha tinggi lagi Maha bijaksana. Ini penegasan Bapak Ibu, kalau ada yang mengaku-ngaku pernah bertemu Allah pasti ngaco. Ya, gitu ya. Kenapa? Di ayat ini tegaskan bahkan para nabi dan rasul tidak pernah bertemu Allah dalam artian langsung zat Allah, tapi melalui tabir atau melalui diutus kepada para nabi tersebut, yaitu Rasul Allah. Bagaimana dengan kisah Rasulullah SAW ketika bertemu Allah di Sidratul Muntaha? Nah, itu tidak bertemu dalam artian zatnya, tetapi Allah berada di Arsy dan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di bawahnya Arsy. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Allah dan mengajak kaumnya, maka disuruh melihat ke satu tempat, maka hancurlah tempat itu dan matilah yang hadir pada saat itu, dan kemudian setelah mati kemudian dihidupkan lagi. Baru melihat gunungnya saja yang ditunjuk oleh Allah sudah mati, sudah kaget luar biasa. Ya, nah, jadi jangan nantang Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau ada yang ngaku saya bertemu Allah, nah itu pasti ngaco. Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah
Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu Allah yang kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di surat Asy-Syura dari mulai ayat pertama sampai dengan akhir ayat ke-53 dari akhir surat ini semuanya mengarah kepada pemantapan tauhid, bahwa Allah itu esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha memberikan wahyu, Allah Maha memberikan petunjuk, dan tidak ada semua manusia pun siapapun dia mendapat petunjuk kecuali mendapat petunjuk